Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun tadi pagi gagal, tapi mudah-mudahan di sesi yang kedua ini tidak gagal dan mohon kerjasamanya ya, agar apa yang kita pelajari dalam hypnoteaching ini akan bermanfaat di kemudian harinya, mulai dari ini hingga mulai hari ini hingga selamanya, amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa berbahasa basi lagi, yuk senderin badannya. Oke, tangannya di paha, lalu kakinya diletakkan di lantai. Ya, dengarkan baik-baik sugestinya, lalu pejamkan matanya. Wah, ini udah mulai gelap, pejamkan matanya. Oke, meremin matanya, merem. Senderan aja, senderan yang nyantai, bagus, enak, yang nyaman. Bikin tubuh kamu benar-benar enak untuk beristirahat. Sekarang lakukan tarik nafas dan buang nafas. Sangat nyaman lagi dari sebelumnya. 1, 2, 3. Tarik yang dalam, hembuskan dari mulut, habiskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik yang kencang, hembuskan dari mulut. Tarik nafas, pejamkan matanya. Kalau yang membuka mata nanti kenapa-napa Bapak nggak tanggung jawab. Diwajibkan untuk menutup matanya. Lakukan tarik nafas dan menghembuskan nafas. Semakin lama semakin nyaman lagi dari sebelumnya. Semakin lama semakin nyaman. Semakin lebih tenang lagi dari sebelumnya. Semakin lebih rileks lagi, lebih santai lagi. Lebih nyaman lagi dari sebelumnya. Lemesin aja masih. Lemesin aja. Semakin lama semakin nyaman. Semakin nyaman, bagus. Lebih nyaman lagi dari sebelumnya. Lemesin aja. Lemesin aja. Semakin lama semakin nyaman. Lemesin aja. Oke, lemesin aja, jangan dikakuin. Lemesin aja. Semakin lama semakin nyaman. Bagus. Semakin lama semakin nyaman lagi dari sebelumnya. Semakin lebih rileks, lebih santai, lebih tenang lagi. Tarik nafas dan hembuskan nafasnya, jangan berhenti. Semakin lama semakin nyaman, semakin rileks, semakin tenang lagi dari sebelumnya. Semakin lama semakin nyaman banget. Bagus, fokus terus suara saya. Fokus hanya ke suara Pak Abdul. Semakin lama semakin nyaman, semakin rileks. Badannya lemesin aja, jangan dikakuin. Badannya lemesin aja. Semuanya badannya jangan dikakuin, lemesin aja. Semakin lama semakin terasa lebih nyaman, lebih tenang lagi, lebih tenang. Lemesin aja. Lebih tenang lagi, lebih nyaman. Semakin lama semakin tenang lagi dari sebelumnya, lebih tenang lagi. Bagus, nah good. Lemesin aja badannya, ikutin aja badannya mau kemana, ikutin. Dia mau ke kanan atau ke kiri, silahkan ikutin aja. Lemesin aja badannya, jangan dikakuin. Kalau ada yang gatal biarkan saja. Jadi lemesin aja badannya. Semakin lama semakin nyaman. Dan semakin nyaman. Terus tarik nafas dan menghembuskan nafasnya, jangan lupa lakukan berulang-ulang sampai diri kamu benar-benar nyaman. Dan lemesin lagi badannya. Semakin lama kamu menarik dan menghembuskan nafas, nggak tahu kenapa semakin lama semakin ngantuk. Rasakan ngantuknya berat sekali di kepala kamu, berat sekali di mata kamu, dan rasanya juga berat sekali di badan kamu.
sekujur badan rasanya berat banget dan ingin beristirahat secara total. Rasakan ngantuknya berat banget di kepala. Ikuti arah badannya kemana saja, ikuti saja. Ikuti, dia mau ke kanan silakan ke kanan, dia mau ke kiri silakan ke kiri. Ikuti kemana saja geraknya. Ikuti saja. Semakin ditolak semakin terasa nyaman lagi dari sebelumnya. Semakin kamu menolak rasa ngantuk itu, semakin nggak tahu kenapa semakin lama semakin mengantuk dan lebih berat lagi dari sebelumnya. Semakin ditahan, nggak tahu kenapa semakin lama semakin berat banget, semakin lebih berat lagi dari sebelumnya, semakin lebih berat lagi dan semakin lebih ngantuk lagi dari sebelumnya. Semakin ditahan, semakin terasa lebih ngantuk lagi. Hitungan ketiga, nggak tahu kenapa badan kamu terasa lemas banget dan semakin ngantuk lebih parah lagi dari sebelumnya. 1, 2, 3. Semakin ngantuk lagi, semakin berat lagi. Jatuhkan badannya kemana saja. Jika ingin jatuh, silahkan, karena aman sekali untuk Anda. 1, 2, 3. Rasakan lebih nyaman, lebih nyaman, lebih nyaman lagi dari sebelumnya. Lebih nyaman lagi dari sebelumnya. Keplikan jari ini membawa Anda ke titik relaksasi yang sangat rileks dan sangat nyaman, sangat tenang, membawa kedamaian, semakin lebih tenang lagi dari sebelumnya. 1, 2, 3. Semakin lama semakin tenang lagi. Suara-suara yang ada di sekitar Anda membuat diri Anda semakin lemah, semakin nyaman lagi dari sebelumnya. Semakin aman, dan semakin nyaman. Bagus. Satu, 2, 3. Oke. Istirahatkan diri Anda. Tidurkan diri Anda. Oke, selamat datang di alam relaksasi kamu yang lebih lelap, lebih dalam lagi dari sebelumnya. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih dan terima kasih. Hitung dari 1 sampai 10 dalam hitungannya. Masuki alam relaksasimu jauh lebih lelap lagi, lebih dalam lagi dari sebelumnya. 1, 2, lebih lelap lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidur lebih lelap lagi dari sebelumnya. 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 Oke, selamat datang. Baiklah. Di minggu kemarin kita belajar nikmatnya bersyukur. Kita memiliki orang tua. Kita memiliki banyak hal. Lalu bagaimana kita untuk mensikapi rasa bersyukur itu? Ya, pertama kita bisa yang namanya mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Segala puji dan syukur kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita ucapkan. Syukur kita ini kita ucapkan hanya kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Yang kedua adalah berbuat yang lebih baik lagi. Kita memang sudah berbuat baik, tapi apakah perbuatan baik kita sudah lebih baik? Yang pastinya perbuatan baik kita belumlah cukup baik.
Alhasil, yuk mari kita tingkatkan perbuatan baik kita. Ada yang menurut kita baik tapi belum tentu benar. Ada yang menurutnya benar. Ada yang menurutnya benar tapi belum tentu itu adalah hal yang baik. Contoh, kita mengingatkan teman kita untuk sholat. Itu benar? Benar. Tapi menurut dia adalah hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kita mengingatkannya pada saat di kerumunan banyak orang, dia malu. Lalu bagaimana mengingatkan teman? Ya, cukup face to face, cuman kamu dan temanmu. Bro, yuk kita sholat. Nah, itu gak apa-apa. Jadi benar bagi kita belum tentu baik untuk orang, tapi kalau kita sudah baik, insya Allah benar untuk orang lain. Nah, itulah kerumitannya kita untuk melakukan hal yang baik. Susah, memanglah susah menjadi orang baik. Yang sangat mudah adalah menjadi orang jahat. Maka dari itu, yuk sama-sama kita melakukan kebaikan. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk memanglah sangat mudah dilakukan. Yang seperti tadi Bapak bilang, menjadi orang jahat adalah hal yang mudah. Menjadi orang baik adalah hal yang sulit. Ya, karena kebaikan itu memang harus dilakukan secara kontinuitas atau secara terus-menerus. Bila mana terputus, putuslah sudah pahala kebaikan kita. Nauzubillahi min dzalik. Yuk mari kita tingkatkan perbuatan baik kita dan kita tinggalkan perbuatan buruk-buruk kita. Yang selanjutnya, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Ini juga hal yang sangat rumit. Melakukannya hal yang baik kepada sesama tidak hanya sesama manusia, tetapi sesama makhluk Allah. Makhluk Allah bukanlah saja manusia, tapi juga ada hewan, ada tumbuhan, ada air, ada batu, tanah, pegunungan, ada juga malaikat, iblis, jin, setan, malaikat dan masih banyak lagi makhluk-makhluk Allah yang kita harus berbuat baik pada sesama. Maka dari itu, yuk kita merawat diri kita, merawat sesama kita, merawat seluruh alam. Maka alam pun merawat kita. Maka sesama makhluk Allah pun merawat kita. Maka sesama makhluk Allah pun melindungi kita. Kita menjaga hutan. Kita tidak menebangnya. Lalu hutan pun lebat. Ketika ada air banjir, hutan yang menyerap air, insya Allah kita tidak merasakan kebanjiran. Tapi bila mana hutan kita tebang, tidak ada peresapan air, tidak ada pohon, akan terjadilah banjir yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai hal-hal yang serupa seperti bencana tersebut terjadi kepada kita, akan karena kita tidak peduli kepada sesama, akan karena kita tidak pernah melakukan kebaikan kepada sesama. Inilah yang diharapkan dari Allah. Yuk mari kita sama-sama melakukan kebaikan kepada sesama makhluk Allah. Selanjutnya, bersedekah. Memang di saat seperti ini memanglah tidak mudah untuk melakukan bersedekah, apalagi pada saat pandemi. Orang tua kita ada yang tidak punya pekerjaan pada saat pandemi, ada yang ingin mencari pekerjaan sulit pada saat pandemi, ingin makan saja susah pada saat pandemi, ingin belajar online saja susah.
Maka dari itu, yuk kita bersyukur yang masih bisa mengikuti pelajaran online pada saat itu. Yuk kita harus bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang tua kita yang mohon maaf mengandalkan aplikasi Grab dan Gojeknya untuk keberlangsungan hidup kita, untuk anak-anaknya bisa makan di hari ini, untuk anak-anaknya bisa belajar online hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ada yang masih menjadi supir taksi konvensional seperti Bluebird dan yang lainnya yang tidak terdaftar dalam Gokar atau Grabcar. Mereka mencari penumpang kesana kemari, habis bensin, tidak mendapatkan uang, hanya menghabiskan bensin kesana kemari mencari penumpang. Bersyukur orang tua kita masih bisa bekerja. Bersyukur orang tua kita masih menghasilkan makanan untuk kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi bila mana ada orang tua kita juga ada yang tidak punya pekerjaan sama sekali, ada yang tidak bisa menghasilkan uang sama sekali, bagaimana nasibnya? Alhamdulillah kita masih ada orang tua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yuk sebisa mungkin kita bersedekah agar nikmat yang kita punya itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita ingin membuang-buang harta yang sudah kita miliki, bukan. Tapi kita mensyukur nikmat Allah, kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Inilah bentuk syukur kita pada Allah. Karena rezeki bukan milik kita saja. Rezeki yang kita miliki bukan milik kita saja, tapi rezeki kita yang kita miliki saat ini juga milik saudara-saudara kita, milik tetangga kita, milik adik kita, milik kakak kita, milik orang tua kita, dan milik semua makhluk Allah. Ketika kita makan, di sebelah kita ada kucing. Kucing pun juga ingin makan. Berilah sedikit makanan yang kita makan. Berilah sedikit agar kucing itu bisa makan. Bayangkan kalau kita jadi kucing. Kita berjalan ke sana kemari mencari makanan, tapi tak kunjung ada. Ketemunya makanan, ingin dimakan, langsung yang punya makanan mengusir kita. Sana pergi. Bayangkan kalau kita saat itu lapar dan disuruh pergi, terus mau ngambil lagi, diusir lagi, mau ngambil lagi, diusir lagi, yang terakhir kalinya mau ngambil lagi, kamu digebuk sama tuh orang. Bayangkan kalau kita menjadi kucing. Maka dari itu, berbuat baik kepada sesama itu tidak hanya sesama manusia, tapi juga sesama makhluk Allah. Makhluk Allah itu banyak sekali. Kamu berbagilah. Bahkan semut pun kamu juga bisa berbagi. Dengan cara apa? Taruh saja gula di depan rumah atau di belakang rumah yang jauh dari rumah kamu. Taruh gula, lalu semut pun berkumpul. Lalu semut bisa makan.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang terakhir adalah menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar dari Allah adalah nikmat sehat. Bayangkan bila mana kita sakit, apa yang kita rasakan? Kita hanya bisa terbaring di tempat tidur. Makan pun tak enak. Senyum pun tak indah. Sorot mata pun tak jelas arah tuju. Lidah pun tak mengerti apa rasanya asin, manis, asam, bahkan pahit. Sangatlah tidak enak pada saat sakit. Maka dari itu bersyukurlah ketika kita merasakan sehat, kuat dan bugar. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita terbaring setiap hari di rumah sakit, terbaring setiap hari di rumah, di tempat tidur, ingin buang air pun kamu harus merepotkan orang lain, digotong dulu. Ada juga yang mohon maaf harus pakai penadah. Jadi maka dari itu, yuk mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu adalah rezeki yang paling nikmat, rezeki yang paling ditunggu-tunggu, rezeki yang sangat-sangat dinanti-nanti. Sehat walafiat, kita bisa melakukan segala aktivitas dengan lancar, belajar dengan semangat, belajar dengan sangat-sangat enak untuk menyerap informasi dari Bapak Guru dan Ibu Guru. Alhamdulillah. Yuk sama-sama kita sehatkan badan kita, sama-sama kita kuatkan badan kita, sama-sama kita terus tingkatkan kesehatan kita. Walaupun di masa pandemi, insya Allah kita bisa lancar melaksanakan segala aktivitas dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Sekarang tarik nafas, hembuskan, rasakan sehatnya. Lakukan lagi, lakukan berulang-ulang sampai kamu terasa sangat sehat lagi dari sebelumnya. Lakukan tarik nafas secara berulang-ulang sampai kamu merasakan sehat yang sangat sempurna. Terus alirkan energi sehatnya ke seluruh tubuh kamu. Rasakan energi sehatnya ke seluruh tubuh kamu, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rasakan sehatnya, rasakan sehatnya. Semakin lebih sehat lagi dari sebelumnya. Rasakan segarnya badan kamu. Rasakan segarnya badan kamu, lebih segar lagi dari sebelumnya. Rasakan segarnya mulai dari ujung kepala kamu hingga ujung kaki, terasa lebih segar dari sebelumnya. Bayangkan kamu sedang diguyur oleh air terjun yang sangat-sangat dingin. Dari ujung kepala hingga ujung kaki terasa sangat dinginnya. Sangat segar sekali. Sangat dingin dan sangat segar. Bayangkan energi dinginnya mulai menyelimuti tubuh kamu mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, terasa dinginnya. Sampai ke ujung kuku pun kamu merasakan dinginnya. Rasakan. Bagus. Oke. Sekarang pada hitungan ketiga, tetap sangat nyaman, tetap sangat segar, dan bangunlah dari hipnotis ini. Jadilah anak yang selalu bersyukur. Jadilah anak yang selalu sehat dan segar. Lebih segar dan lebih sehat lagi dari sebelumnya, dan lebih pintar dan lebih soleh dan solehah lagi dari sebelumnya. Tarik nafas yang pertama. Tarik nafas 1,
hembuskan, lebih segar, lebih sehat. Tarik nafas kedua, lebih soleh, lebih solehah, dan lebih bersyukur lagi dari sebelumnya. Tarik nafas ketiga, segarkan dan buka matanya. Segarkan badan kamu dan buka matamu. Oke. Buka matanya dan segarkan badan kamu. Oke, buka matanya. Oke, buka matanya. Oke. 1, 2, 3, buka matanya. Oke. Gimana? Enak? Lebih enak yang mana? Minggu kemarin